Selamat datang di episode baru. Kita berada di program baru ya, Tribun Ambon. Ya, Kita Tribun Tribun Ambon Podcast. Waduh, Tribuners. Halo Tribuners, selamat sore. Kembali bersama dengan kami dalam Tribun Ambon Podcast ulasan pekan. Tentu saja di tahun yang baru ya, setelah kita melewati tahun 2023. Buat Tribuners semua, Happy New Year. Hari ini saya tidak sendiri karena selalu dan samping saya ada. Halo Tribuners, Ajeng di sini yang bakal bareng Stefani ya di awal tahun 2024 ini, buka tahun ini dengan lembaran baru, semangat baru, pokoknya optimisme yang selalu kita tumbuhkan dalam diri, apa-apa yang menjadi niat, doa, semoga bisa terkabulkan ya. Amin. Oke. Gimana Tahun baru kemarin. Iya, kemarin gimana? Lupa. Lumayan ya kumpul-kumpul bareng keluarga. Kita seru-seruan di rumah, barbecue party. Ini juga sekaligus mengamalkan salah satu imbauan dari Kapolda kita, Irjen Pol Lotaria, bahwa baiknya di tahun baru ini tidak usah kemana-mana gitu ya, habiskan aja di rumah bersama dengan keluarga. Tapi kita juga tidak bisa melarang masyarakat Kota Ambon, Provinsi Maluku yang pengen keluar bareng keluarga, teman, melihat kembang api di titik-titik yang sudah ditentukan pemerintah, seperti itu. Kamu gimana? Tentu saja aku pulang kampung. Oh iya, mudik ya. Pulau Seram apa kabar? Kabarnya panas banget di sana. Sama Mah. Kita tuh masih terdampak El Nino ya. Jadi tetap aja hawa-hawa panas itu masih kerasa. Bahkan di awal tahun baru ini pun meskipun diguyur hujan sedang sampai hujan lebat pun masih kayak gerah gitu ya kan? Aduh, tapi kalian yang beraktivitas di luar ruangan tetap semangat ya. Kayak pundi-pundi harus dikumpulkan. Baru semangat baru. Betul sekali. Ya Tribuners, seperti biasa ya di tab redaksi ulasan sepekan itu kita akan mengulas kembali peristiwa, informasi, berita-berita yang sudah kami share di www.tribunambon.com. Ini merupakan berita-berita pilihan kita tentunya ya, rekan Stefani. Kita akan mulai dengan berita pertama. Oke, sebelum kita ke berita pertama ya, rekan Ajeng, kita harus mengingatkan kembali nih. Boleh. Dimanapun Tribuners berada, terkhususnya di 11 kabupaten, buat kalian yang ingin berbagi dengan kami berita-berita atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang memang tidak bisa dijangkau oleh Tribun Ambon, boleh sekali berbagi dalam beberapa akun sosial media kami, ada Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Boleh ke sana Tribuners, dan di sana akan di-follow up oleh admin dan diteruskan kepada reporter-reporter kami di lapangan. Baik, Tribuners, ada berita pertama kita. Iya ya, seperti yang kita ketahui saat ini Papua masih dalam suasana berduka ya. Betul sekali. Karena salah satu dari Orang ternama begitu ya. Iya, Gubernur Papua. Yang meninggal dunia. Betul. Pada tanggal berapa ya kemarin? Di tanggal 27 ya kalau nggak salah. Betul. Dan kemudian mendatangkan kericuhan pada saat Iring-iringan jenazah. iring-iringan jenazah sana. Betul. Pasca mendengarkan kabar meninggalnya Lukas NMB di Jakarta saat itu, masyarakat sudah yang tegang pasti ya, tapi sama kepolisian daerah Papua saat itu yang berpusat di Sentani, Jayapura sudah mengimbau sih sebenarnya kepada masyarakat setempat agar jangan ada tindakan anarkis, jangan sampai ada pengrusakan fasilitas publik. Begitu jenazah Lukas NMB dikirimkan dari Jakarta ke Papua saat itu. Bahkan dari tokoh agama pun sudah memberikan imbauan. Namun sayang ya, di hari kedatangan jenazah Lukas NMB di Bandara Sentani
ribuan massa seperti yang kita lihat juga ya beredar di sosial media itu banyak banget Tribuners. Kalian juga bisa lihat di layar monitornya saat ini tengah menanti kedatangan jenazah Lukas NMB di sekitaran kawasan bandara. Nah ini tuh sudah diwanti-wanti sebenarnya karena potensi ricuh kan seperti itu. Nah begitu tiba jenazahnya di Papua, Sentani tepatnya, dari kepolisian kembali meminta kepada masyarakat setempat ya rekan Stefani waktu itu untuk jangan tidak usah ada iring-iringan gitu, langsung ke lokasi pemakaman. Namun masyarakat menolak, mereka pengen dong iring-iringan pemimpin yang menurut mereka adalah bapak pembangunan, karena kata mereka sih berkat Lukas NMB ini banyak pembangunan di Papua ya. betul. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan apa yang tengah dihadapi oleh Lukas NMB, yaitu persidangan terkait dengan kasus gratifikasi dan juga korupsi seperti itu, dan itu mendapat kecaman yang banyak banget kalau kita melihat di sosial media dari publik seperti itu, karena merugikan negara miliaran rupiah. Nah sama masyarakat Papua sendiri itu mereka tidak melihat itu sebagai jejak buruknya si Lukas NMB, makanya begitu mereka mendengarkan kabar duka itu, otomatis mereka semuanya merasa kehilangan sosok. Nah seperti itu kejadiannya itu yang membuat pemakaman jenazah Lukas NMB itu sempat ditunda karena kericuhan itu. Namun ya seperti yang kita lihat, salah satu yang menjadi korban juga dalam kejadian tersebut adalah Papua yang Ridwan Bumasukon yang kemudian akhirnya dirujuk ya ke betul Jakarta, ya, rekan Ajeng. Dan beberapa korban yang lain, kerusakan barang juga banyak, kerusakan bangunan juga banyak, pokoknya banyak lah kerusakan yang terjadi akibat kericuhan-kericuhan yang terjadi saat itu di sana. Baik, ya selain dari penjabat Gubernur Papua ya, Rumah Sukun yang kena lemparan batu sampai kepalanya pecah itu, ada juga aparat kepolisian dari TNI Polri ya. Kalau kita lihat dari video yang beredar ya Tribuners rekan Stefani, itu bahkan dari ada pos pengamanan TNI yang saat itu tengah berjaga, mereka tuh dimintai sama masyarakat sebelumnya yang mereka dari massa yang begitu banyak kan, ada yang beberapa lari paling depan dan meminta para aparat ini untuk mengamankan diri. Bayangkan mereka tuh pengaman, petugas pengaman, tapi mereka malah diminta untuk mengamankan diri karena amukan massa saat itu sangat masif sekali gitu. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk melempari batu dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa ruko yang turut dibakar begitu, dan ya sudah pasti kerugian dan segala macam ya. Hal ini pun ada salah satu ya, saya lupa namanya, tapi dia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Sentani, Papua ketika jenazah Lukas NMB itu didatangkan dan tindakan anarkis yang dilakukan itu adalah tindak kekecewaan masyarakat Papua. Lebih jauhnya nanti akan kami update lagi. Ya, oke, Tribuners, kami berharap dengan kejadian ini masyarakat bisa terjernihkan pikirannya dan kemudian memberikan waktu kepada keluarga Lukas NMB agar bisa berduka begitu kan, dan kasus-kasus korupsi ini bisa bergulir. Namun ketika terdakwa kasus korupsi, terdakwa kasus apapun itu meninggal dunia, maka tuntutan dan apa segala macam itu digugurkan. Namun negara itu masih berhak untuk menuntut atau menuntut ganti rugi kepada dengan penyitaan atau segala macamnya nanti akan kita update lagi karena masih belum ada kelanjutan daripada proses itu sebenarnya. Betul, di Sentani Papua ya. Karena ini sangat banyak mendatangkan kerugian bukan hanya untuk betul bangunan-bangunan Papua, masyarakat di sana. Betul. Ya. Oke, next dari Papua kita akan di
Kayak Kota Ambon. ke Kota Ambon ya. Tribunas. Ini kemarin Baru aja kemarin ya. langsung salah satu peristiwa kebakaran yang menghanguskan bangunan mebel dan satu unit rumah di Tanah Rata, Kota Ambon. Dan kebakaran tersebut terjadi pada hari Rabu ya, Tribuners, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur. Dan akibatnya tentu saja mendatangkan kerugian berpuluh juta. Dan untung saja ya tidak ada korban jiwa yang terjadi pada kebakaran tersebut ya rekan. Betul. Iya. Gimana kemarin pada saat liputan langsung ya? Iya, rekan Stefani saat kami turun ke lapangan ya, dan kami mengambil data di lapangan dari saksi korban ya, dalam hal ini pemilik bangunan mebel dan satu unit rumah yang terbakar saat itu namanya Ama. Kata dia mereka tidak tahu ya sumber api dari mana, karena ketika di pukul 04.00 waktu Indonesia Timur begitu percikan api keluar, dia dengan cepat melebar karena di depannya kan mebel ya, jadi ada kayu dan segala macamnya, jadi api tuh cepat gitu loh, dan dalam hitungan tidak sampai 1 jam itu 2 bangunan itu udah hangus terbakar. Jadi bukan cuma rumahnya saja yang terbakar, tapi harta benda yang ada di dalam mebel dan juga dalam rumahnya itu tidak dapat diselamatkan. Mereka semuanya fokus untuk menyelamatkan diri, dan beruntung tidak ada korban jiwa seperti yang tadi rekan Stefani sampaikan. Namun 1 unit mobil, 2 unit motor, kendaraan beroda 2. Kemudian yang disayangkan sekali itu usahanya, bisnisnya kan. Betul, karena banyak banget pesanan-pesanan orang di situ, mulai dari jendela, pintu, meja yang sudah dipesankan bahkan jauh-jauh dari Pasanea sana. Jadi dia tuh minta ya, si korban ya ini minta Ama ya. Ama ini minta untuk para pelanggannya yang tadinya barang udah ready dikirim nih, mereka tuh bisa sabar dulu lah ya, memberikan waktu ke dia sembari memproses kejadian tersebut dan memikirkan gimana caranya solusi untuk bisa entah itu mengganti rugi ataupun lain sebagainya. Namun di samping itu dia juga berharap agar pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Ambon ya, bisa membantu untuk dia bisa memulihkan kembali bisnisnya. Berarti emang kerugiannya tidak hanya puluhan juta tapi Ratusan juta. Ya. Betul. Semoga diberikan kemudahan ya, Amin. dilancarkan di awal tahun. Amin. Kita tidak tahu musibah ini bakalan terjadi. Ya. Next, tahun-tahun kemarin ya kita melewatinya dengan beribu-ribu Betul. gempa bumi ya. Dan kita punya berita terkait dengan jumlah kejadian gempa bumi yang mengguncang Maluku. Nah, kita sudah mendatanya dan langsung diambil dari Stasiun Geofisika Kota Ambon yang mencatat bahwa sudah sebanyak 2.556 kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Maluku dan sekitarnya dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Ya, rekan Ajeng ya. Di sini juga sudah tercatat ya bahwa 1.658 gempa bumi yang terjadi kurang dari 3 dan 5 magnitudo. Kemudian ada juga 823 gempa bumi dengan kekuatan kurang dari 3 magnitudo. Dan kemudian itu rekan Ajeng, di sini ada 56 gempa bumi yang dirasakan sepanjang tahun 2023. Jadi ada 56 gempa bumi yang terjadi dan kemudian kita rasakan selama tahun 2023 kemarin. Dari 2.556 gempa itu ya? Iya, benar. Oke, banyak juga ya rekan Stefani. Pantesan ya kalau kita kerja itu ya di kantor ya, tiba-tiba ada aja gitu goyangannya. Ya. Semua itu terhitung dan dirasakan. Belum kalau yang tidak dirasakan itu ya getarannya tidak begitu kuat begitu ya, tapi ada lah ya dari pencatatan BMKG itu ada goyangan, ada segala macam. Tapi kalau biasanya ya kalau gempa yang terjadi di tengah malam sekitar jam 12 atau di awal subuh itu pasti kerasa loh rekan Stefani. Saya tuh pasti kebangun. Kamu pasti bobo kan? Sepertinya bobo ya, soalnya saya tidak pernah
saat malam-malam seperti itu. Mendingan bobo nggak kebangun gitu. Amit-amit ya kalau tidak berpotensi tsunami. Tapi kalau kita yang kebangun, getaran mau pasti panik kan. Kita dalam keadaan yang tidur, terus kayak ada goyangan dan kita goyangannya terasa gitu, kita bangun dan kayak suuzon gitu. Aduh, barusan gempa bumi nih, mau tidur udah takut lagi. Semoga kita dijauhkan dari bencana-bencana alam dan aman-aman aja gitu. Aduh, masih seputar Kota Ambon ya. Yes. Nah, langsung aja nih Tribuners, dari Rumah Sakit RSUD Haulusi Kota Ambon yang saat ini dikabarkan tengah digembok karena tak bayar harga lahan. Nah, ini tuh update-annya kemarin ya. Kita saat ini pelayanan mungkin sudah kembali normal begitu ya. Tapi kita belum memastikan hal itu. Ini berdasarkan laporan kami di sepekan lalu, rekan Stefani. RSUD Haulusi ya. Ini tuh sepanjang tahun 2023 deh berkasus mulu. Iya. Dari kasus korupsi, kemudian anggaran atau jasa nakes yang terlambat dibayarkan. Betul, bahkan ada yang tidak dibayarkan selama beberapa bulan, makanya kan terjadi mogok kerja ya sama si dokter, sama nakes dan petugas lainnya di RSUD Haulusi kemarin-kemarin itu. Dan kami juga memaklumi bahwa itu bentuk kekecewaan mereka ketika mereka sudah melakukan tugas sosial mereka, tapi secara bisnis itu tidak dibayarkan. Persoalannya adalah anggaran itu ada, tapi dikemanakan gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan besar. Ini usut punya usut, memang RSUD Dr. Haulusi ini akan dari Kejaksaan Negeri Ambon atau Kejaksaan Tinggi sendiri pun sudah membidiknya untuk tetap diperiksa seperti itu. Dan ini baru-baru ini juga dari pemilik lahan ya menggembok pintu RSUD, sempat viral juga karena kan itu kan fasilitas umum ya, fasilitas umum yang ada hak rakyat di sana untuk bisa mengaksesnya, apalagi akses pelayanan kesehatan. Bayangkan kalau kamu ke sana ya dalam keadaan sekarat gitu loh, tapi kamu diperhadapkan dengan pintu gerbang yang kegembok, pelayanannya nggak ada. Karena berdasarkan fakta di lapangan ketika hal itu terjadi, ada beberapa pelayanan yang tidak dibuka begitu. Jadi mereka merujuknya ke rumah sakit yang lain. Kasihan kan pasien yang udah jauh-jauh ke sana gitu ya. Tapi semoga persoalan RSUD Haulusi ini segera berakhir, mendapatkan titik terang yang bagus gitu loh. Biar kita masyarakat Kota Ambon di Provinsi Maluku ini tidak kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan. Namun tenang aja juga Tribuners, karena di Kota Ambon yang menjadi pintu masuk di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku ini, kita punya fasilitas kesehatan lainnya ya. Ada rumah sakit lainnya, sebut saja Rumah Sakit Siloam Hospitals, dan juga RSUP Jelemena. Selain itu juga ada Bayangkara, ada juga RST gitu ya, tapi semoga bisa diakses. Next kita punya berita yang viral, tensinya gitu ya. Sekali ya. Betul. Viralnya seorang tentara ya, Pratu ya. Ya. Pratu Jelika yang menghajar 2 petugas lalu lintas di kawasan Mardika pada November 2022, dan kini berulang lagi dengan... Dari situ dia terkenal banget loh, karena dia terlihat di video viral itu meninju dengan gayanya gitu kan ya. 2 petugas Satlantas dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease di Batu Merah ya, di pos polisi itu. Nah itu tuh viral banget tuh. Dia terkenal dari situ si Pratu Billy ini. Nah kejadian lagi ini baru dilaporkan ya. Sangat disayangkan ya
kejadian Betul. kali ini sangat Nah, kalau ini tuh kayak nggak fair gitu loh. Lawan kamu tuh salah gitu loh, Bang. Lawan kamu bukan anggota kepolisian atau sesama kamu gitu. ini beritanya eksklusif banget Eksklusif ya. banget. Karena kita langsung didatangi oleh Betul. Sebenarnya sih kita langsung bongkar aja ya. Oke. Jadi terjadi kasus pemukulan oleh si Pratu Billy Kakisina ini terhadap pacarnya atau mantan pacarnya saat itu. mantan ya. Iya. Jadi dia itu menghajar ya sampai memar gitu sekujur tubuh. Saya sendiri langsung bertemu dengan korban dan melihat betapa tubuhnya itu dipenuhi dengan memar. Jadi ada bekas-bekas pukulan. Bahkan di lehernya itu masih terdapat kayak bekas dicekek gitu loh. Jadi pokoknya saya lihatnya tuh ya, rekan Stefani itu sakit banget. Pasti dong. Sakit banget. Saya ini bayangkan ya, kita bayangkan dulu nih kondisi tubuh yang dirasakan oleh si korban ini ya. Saya yang pernah jatuh dan terbentur, terus ada memar di satu titik aja, itu sakitnya minta ampun. Apalagi dia yang ketika dia datang melapor dan berbagi ceritanya kepada tribunambon.com, itu sudah di hari keberapa ya? Hari ketiga setelah kejadian. Dan itu dia masih memar-memar itu tuh masih tampak di tubuhnya. Berasa gitu. Iya, gede-gede banget tuh di tubuhnya itu. Ada videonya kalau Tribuners mau melihat di YouTube kami aja. Itu dipukulin, dari dia diseret dari lantai 3